Saudari-saudaraku terkasih, anak-anak, rekan-rekan muda, ibu bapak, para suster, frater, bruder, dimanapun Anda berada, berkah dalam. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda untuk belajar dari buku Katekismus Gereja Katolik dari nomor 1348 sampai 1355 yang membicarakan tentang jalannya perayaan Ekaristi. Saudari-saudara, kita sebagai umat Katolik pasti sudah sangat akrab dengan yang namanya Ekaristi. Apalagi saudari-saudara yang biasa merayakan Ekaristi harian atau juga mingguan. Tentu dengan setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita pun juga dipersatukan dengan saudari-saudara seiman, tetapi juga dengan kasih karunia Tuhan sendiri. Nah, di dalam KGK ini, mulai dari 1348, kita diajak untuk mencermati jalannya perayaan Ekaristi itu seperti apa, dan apa maknanya di masing-masing bagiannya. Dimulai dari yang namanya umat beriman berkumpul. Dengan berkumpul, kita menyatakan siap sedia untuk merayakan Ekaristi. Ini berbeda dengan ketika kita di masa COVID yang lalu, terpaksa kita tidak bisa hadir secara fisik, maka lalu mengikuti secara online. Nah, sekarang situasinya sudah berbeda. Diharapkan kita hadir berkumpul secara fisik. Dan siapa aktor utama di dalam Ekaristi? Tiada lain adalah Kristus sendiri. Imam yang mempersembahkan adalah diri atau persona yang mewakili Kristus atau in persona Christi. Dan dengan cara itulah imam bertindak atas nama Kristus, mempersembahkan kepada Bapa di surga. Dan dalam rangkaian itu semua, kita akan sampai juga pada yang namanya ibadat sabda. Ibadat sabda disajikan kepada kita supaya kita mendengarkan sabda-sabda Tuhan, baik dari Perjanjian Lama, surat-surat para rasul, maupun juga Injil. Dan setelah itu kita ucapkan syahadat iman dan disambung dengan doa umat. Nah, setelah doa umat ada persembahan. Dalam persembahan ini, bahan utama adalah anggur dan hosti atau roti. Dan melalui persembahan ini kita juga memberikan kembali anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dan di dalam KGK 1351 bahkan dituliskan demikian: sejak awal umat Kristen membawa di samping roti dan anggur untuk Ekaristi juga sumbangan untuk membantu orang yang memerlukannya. Kebiasaan kolekte digerakkan oleh contoh Kristus yang menjadi miskin untuk menjadikan kita kaya. Nah, setelah itu kita masuk di dalam persiapan untuk doa syukur agung. Dan di dalam doa syukur agung, kita semua dipersatukan dalam inti Ekaristi. Lalu di dalam doa syukur agung juga ada yang namanya epiklese. Artinya apa epiklese ini? Ini adalah doa gereja kepada Bapa di surga untuk mengutus Roh Kudus, supaya dengan berkat Roh Kudus ini, roti dan anggur sungguh-sungguh berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, yang dalam bahasa kita semua dikatakan ini adalah transubstansiasio, perubahan dari anggur dan hosti menjadi tubuh dan darah Kristus. Juga dalam doa syukur agung ada
kata-kata institusi yang diucapkan oleh imam sebagai kata-kata penetapan yang menjadi kunci dalam Ekaristi itu. Juga akan dinyanyikan anamnesis yang mengungkapkan pernyataan iman bahwa Kristus telah wafat, Kristus juga telah bangkit, dan kita menantikan kehadirannya kembali. Oleh karena itu, melalui Ekaristi ini, akhirnya setelah semua rangkaian selesai, kita dipersatukan secara lebih penuh dalam sambut komuni kudus. Di dalam komuni kudus itu, Kristus kita sambut secara penuh. Kristus hadir dalam diri kita, Ia menyatu di dalam diri kita. Dan itulah jalannya perayaan Ekaristi yang akhirnya nanti setelah komuni kudus, kita juga diutus dengan berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan melalui imam, dan kita siap untuk terus mewartakan kabar sukacita Tuhan dalam seluruh hidup kita. Demikian, Ibu, Bapak, Saudari-saudara, secara singkat jalannya perayaan Ekaristi. Semoga kita semakin memahami, semakin mencintai, dan menghidupi iman kita semua. Terima kasih, berkah dalam.